Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Teguh Prastiono dari kelas 1C Manajemen NPM 2212010327. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran etika bisnis oleh pabrik PT Gunawan Fajar. 1. Pendahuluan. PT Gunawan Fajar didirikan pada awal tahun 2011 yang beralokasi di daerah Petrus, Sidoarjo, Jawa Timur. Telah memproduksi dan memasok karung plastik dan berkembang pesat dalam segi infrastruktur, teknologi, maupun kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan daya saing di pasar sangat pesat, maka pada pertengahan tahun 2012 PT Gunawan Fajar mendirikan cabang perusahaan baru di daerah Tuban, Jawa Timur dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi. Pada awal 2016, PT Gunawan Fajar terus mengembangkan usahanya dengan relokasi ke Nganjuk dengan target total kapasitas produksi mencapai 8 juta lembar, setara dengan 680 ton per bulan. Kami mempunyai produk unggulan kemasan karung plastik, di mana produk yang dihasilkan oleh PT Gunawan Fajar digunakan untuk berbagai macam aplikasi, di antaranya kemasan untuk pupuk, pakan ternak, kalsium, soda as, beras, tepung, jagung, kedelai, kain terpal, dan agrikultur. Selain itu, kami mempunyai produk baru seperti sling bag dan jumbo bag dengan kapasitas mencapai 500 kg sampai 2000 kg. 2. Permasalahan. Permasalahan yang terjadi oleh pabrik PT Gunawan Fajar ini adalah tentang gaji karyawan yang tidak sesuai dengan UMK Kabupaten Nganjuk. Diketahui saat ini UMK Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 yakni sebesar Rp1.970.000. Namun para buruh pabrik tersebut hanya digaji dengan Rp500.000 hingga Rp1.700.000 per bulan. Alasan dari HRD pabrik tersebut untuk menggaji buruh kurang dari UMK yaitu karena kondisi penghasilan pabrik yang tidak stabil atau sedang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 3. Pandangan secara norma sosial. Secara norma sosial, gaji yang tidak sesuai dengan UMR sudah menyalahi aturan. Seharusnya pabrik tersebut harus mencari cara agar tetap menggaji buruhnya sesuai dengan UMR, meskipun penghasilan sedang tidak stabil karena itu merupakan salah satu resiko apabila penghasilan tidak stabil dari pabrik. 4. Pandangan secara norma hukum. Menurut pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah, provinsi, atau kabupaten kota, sering disebut upah minimum regional atau UMR. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, minimum sektoral atau UMS. Larangan ini juga diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Permenaker 7/2013 serta pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Ke-231 atau 2003 tentang tata cara penangguhan
pelaksanaan upah minimum Kepmenaker 231/2003 sebagai berikut. Pasal 15 Permenaker Trans 7/2013. 1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. 2. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Pasal 2 Kepmenaker 231/2003. 1. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. 2. Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Larangan tersebut menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana, dan bahkan aspek hukum administrasi. 5. Pandangan secara norma agama. Upah atau gaji adalah hak penuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan ataupun pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering-keringannya, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Maka, jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima. 5. Dalam keputusan tersebut dapat diambil keputusan etis. Perubahan harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan karyawan, kemudian diambil keputusan antar kedua belah pihak atau bisa melakukan penangguhan gaji, tetapi harus sesuai dengan undang-undang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.